Tak terasa hari berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa tahun berganti tahun. Dan setiap pergantian tahun, buat saya pribadi tentunya merenung apa saja yang sudah terjadi dalam tahun itu. Mungkin ada banyak di antara kita yang mengalami tahun yang sangat berat. Entah itu mungkin karena persoalan rumah tangga yang belum selesai, persoalan ekonomi di mana kita harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau mungkin kita menghadapi masalah sakit penyakit yang terus-menerus belum kita dapatkan kesembuhan, atau mungkin hubungan dengan orang-orang tertentu di mana kita merasa disakiti. Ada juga yang berurusan dengan kepahitan karena pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat. Jadi mungkin ada di antara kita mengalami tahun yang berat, tahun yang penuh perjuangan. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan di antara kita justru mengalami tahun yang penuh dengan keberkatan, tahun yang penuh dengan kesuksesan. Wow, pasti ada banyak daftar-daftar yang kita bisa buat waktu kita merenung hari demi hari, bulan demi bulan, tahun yang kita jalani saat ini. Apapun yang kita alami dalam tahun ini, saya mau katakan marilah kita tetap bersyukur. Karena menurut saya, walaupun menghadapi masalah berat, tantangan yang juga nggak ringan, tapi kalau Anda dan saya bisa didapati hidup dan bernafas sampai hari ini, itu adalah merupakan sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Setuju ya? Apa saja sih yang bisa kita syukuri dalam hidup kita? Walaupun di tengah persoalan yang begitu menghimpit, saya percaya bila kita merenungkan, pasti ada kebaikan Tuhan yang bisa kita ingat. Mazmur 65 membuat saya untuk merenung kebaikan Tuhan apa saja yang kita alami dalam hidup kita. Nah, yang pertama, kebaikan Tuhan yang pertama di dalam Mazmur pasal 65. Kita melihat ayatnya dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 4 bunyi begini. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, nyanyian. Patutlah kami memuji Engkau di Sion, ya Tuhan, dan memenuhi janji kami kepadamu, sebab Engkaulah yang mengabulkan doa. Semua orang datang kepadamu karena telah berdosa. Dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi Engkau mengampuninya. Jadi hal pertama yang bisa kita syukuri atas kebaikan Tuhan, lihat, perhatikan di ayat yang ketiga. Bagaimana dalam Alkitab terjemahan baru kita membaca, Tuhan mendengar doa-doaku. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan, ya bukan cuma mendengarkan, tetapi Tuhan menjawab. Bahkan terjemahan lain lagi menuliskan Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Didengar saja kita sudah senang. Pada waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami butuh pertolongan, kita suka banget kalau ada teman yang mau mendengarkan keluh kesah kita, betul ya? Apalagi kita bertambah senang bila dia bukan saja mau mendengar keluhan kita, tapi dia juga mau menjawab akan kebutuhan kita. Dia kabulkan kebutuhan kita, dia kabulkan permintaan kita, dia kabulkan doa kita. Wow, itu menurut saya luar biasa. Betapa senangnya, bahagianya, sukacitanya kalau ada orang yang bukan saja mendengarkan kita, tetapi menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Dan itu adalah Tuhan yang namanya Yesus Kristus.
Dia bukan saja mendengar, dia bukan saja menjawab, tapi dia mengabulkan setiap permintaan doa kita kepadanya. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita, mengabulkan doa kita? Mazmur 65 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia modern. Ya, saya membacanya begini, saudara. Engkau menjawab kami dengan memberi kami kemenangan. Kau lakukan hal ajaib untuk menyelamatkan kami. Engkaulah harapan semua bangsa sampai di lautan yang jauh. Saudara, lihat, perhatikan. Tuhan menjawab doa-doa kami dengan memberi kemenangan. Dengan melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi Tuhan menolong kita, menjawab kebutuhan kita, menjawab doa kita dengan melakukan hal-hal yang ajaib, saudara. Wow, 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 wow. Apa saja hal-hal ajaib yang Tuhan buat supaya kita bisa mengetahui kalau Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha besar. Maka Mazmur 65 ayat 7-9 kita membaca bagaimana dikatakan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan menegakkan gunung-gunung untuk menunjukkan kuasanya yang perkasa. Kau redakan deru lautan dan amukan ombak, dan kau tenangkan keributan bangsa-bangsa. Semua penduduk bumi takut dan hormat melihat perbuatanmu yang hebat. Seluruh bumi dari ujung ke ujung kau buat bersorak gembira. Saudara, jadi Tuhan menjawab doa kita dengan membuat mujizat, dengan membuat hal-hal yang ajaib. Seperti apa, saudara? Coba saja kita lihat gunung-gunung. Bagaimana gunung diciptakan Tuhan untuk menyadarkan kita betapa hebat kuasanya Tuhan yang kita sembah. Saudara, saat ini mungkin banyak orang bisa melakukan hal-hal besar. Misalnya bisa membelah gunung sehingga manusia bisa melintasi, tanda petik, melintasi gunung. Orang bisa membuat gunung bisa dilalui, gunung bisa dilintasi dengan teknologi yang canggih saat ini. Tetapi pada waktu kita berhadapan dengan gunung yang sangat besar, maka saya percaya hati kita bergejolak dan berkata, betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan gunung yang begitu besar. Amin, saudara. Nah, waktu kita melihat gunung, kita akan terkagum-kagum akan Tuhan yang menciptakan gunung itu. Iya, betul, dengan pengetahuan, dengan kecanggihan yang ada, ya sekarang ini kita bisa membelah gunung. Sehingga mungkin kelihatannya gunung dibelah, dibuatnya terowongan di dalam gunung. Sehingga kita bisa melalui gunung. Tetapi tidak ada seorang manusia yang sampai hari ini yang saya tahu tidak ada seorang manusia yang bisa menciptakan gunung yang sangat besar. Gunung Rocky, ya, Gunung Himalaya, apalagi Anda bisa sebutkan. Gunung-gunung yang puncaknya sangat tinggi sehingga sepertinya saudara menembus awan dan mencapai langit. Tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali hanya tangan Dia. Setuju, saudara? Nah, itulah Tuhan yang perkasa yang siap menolong Anda dan saya. Bukan cuma itu, tapi tadi Mazmur 65 kita baca bagaimana Dia meredakan lautan dengan ombaknya yang menggelora. Saudara, kita bisa melihat ombak di lautan dan kita kadangkala senang, bersuka cita, bergembira dengan ombak. Misalnya saja di kolam renang di mana ada ombak buatan. Wow, anak-anak kita akan senang banget berenang di kolam ombak. Bahkan mungkin kita juga melihat bagaimana orang tertawa bahagia waktu berselancar di ombak. Ya, dia bisa main, mengikuti arus ombak, berselancar dan begitu happy. Tetapi ombak
yang menakutkan, seperti tsunami yang terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita Indonesia, khususnya di Aceh. Itu sangat menakutkan. Kita tidak lagi bisa bergembira tertawa melihat ombak yang menggunung, tetapi kita menjadi takut, dan ombak atau tsunami itu membinasakan begitu banyak, ratusan ribu nyawa melayang karena tsunami. Siapa yang bisa meredakan ombak yang menggila? Siapa yang bisa meredakan lautan yang bergelora? Tidak ada, kecuali satu tangan yang penuh kuasa, dan tangan itu adalah Tuhan yang Anda dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang berkata, diam, tenanglah, teduhlah. Maka seketika itu ombak bisa menjadi teduh dan tenang. Saudara, Tuhan itulah yang akan menolong kita, di mana Tuhan yang berkuasa membuat gunung, meneduhkan lautan dan ombak. Tuhan itulah dengan keperkasaannya akan menolong, menjawab, mengabulkan doa kita. Amin. Kemudian apalagi kebaikan Tuhan? Kita lihat di Mazmur 65 ayat ke-10-nya. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia modern dikatakan begini. Tanah itu kau pelihara dan kau beri hujan. Kau jadikan subur sehingga hasilnya berlimpah-limpah. Sungai-sungai kau isi penuh dengan air. Kau sediakan gandum bagi mereka. Ya, begitulah engkau menyediakannya. Saudara, lihat bagaimana Tuhan menyediakan sungai. Tuhan mengisi air-air berlimpah di sungai-sungai, di danau-danau, di lautan, sehingga air itu bisa mengairi tanaman-tanaman, pohon-pohon, sehingga menghasilkan buah-buah. Bahkan di ayat yang ke-11 sampai ke-14 dia berkata begini, karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panen, di mana engkau datang ada kelimpahan, padang gurun penuh kambing domba. Semua bukitnya bersukaria, padang-padang rumput berselimutkan domba-domba. Lembah-lembah penuh dengan gandum. Semua bersorak dan menyanyi dengan gembira. Betul, tanah kita yang kerjakan dengan menanam benih, ya, dan membajak ladang dengan menyebarkan benih. Tetapi tahukah Anda, yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Dia memberikan air, dia memberikan matahari, dia memberikan pohon-pohon bisa tumbuh begitu luar biasa. Dan Tuhan katakan bagaimana padang gurun penuh dengan kambing domba, dan padang rumput berselimutkan domba. Jadi artinya waktu kita melihat padang gurun begitu penuh kambing domba, waktu kita melihat padang rumput itu putih karena domba-domba yang begitu banyak. Wow! Singkat kata, saya mengambil kesimpulan itu adalah sebuah hasil panen yang penuh limpah. Kita dikenyangkan dengan hasil yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Jadi apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bagi dunia kelihatannya kita mungkin gak ada apa-apanya. Usaha kita mungkin kelihatannya kecil. Usaha kita kelihatannya tidak maju. Usaha kita tidak mendatangkan keuntungan besar. Tapi bila Tuhan yang memberkati, maka yang kecil bisa menjadi besar. Dan saudara, itu bukan cuma besar, tapi penuh, limpah, kenyang, gemuk kita dengan hasil yang Tuhan berikan. Katakan amin. Dan Tuhan janjikan itu buat Anda dan saya. Jadi kita bisa bersuka cita ya di tengah persoalan kita yang menghimpit. Pada waktu kita merenung kebaikan Tuhan dengan melihat gunung yang begitu besar, dengan melihat ombak yang begitu besar, tapi Tuhan bisa teduhkan, membuat kita sadar betapa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan yang besar itulah Tuhan yang akan menolong kita, yang sanggup menjawab dan mengabulkan doa kita. Jadi membuat kita tentunya menjadi tenang. Amin. Itulah kebaikan Tuhan. Apa cukup seperti itu dalam Mazmur 65? Katakan menurut saya yang terpenting dan terutama adalah, lihat saudara, di ayat yang
4, Mazmur 65 ayat 4 dikatakan begini. Dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tapi Engkau mengampuninya. Dosa kita begitu besar, kesalahan yang kita buat begitu banyak, yang membuat kadang kita menjadi frustasi akan diri kita sendiri. Kita jatuh dan jatuh lagi, kita kalah dan kalah lagi, kita mengalami mungkin jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan. Tapi kita bersyukur, kita masih bisa bersyukur. Katakan amin, kita masih bersyukur karena Tuhan mengampuni kita. Betapa besarnya kesalahan yang kita buat, berapapun besarnya kesalahan yang Anda buat dan saya buat, Tuhan mengampuninya. Amin. Itulah kebaikan Tuhan yang sangat besar. Bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan usaha kita menjadi baik, tapi semata-mata kasih karunia-Nya. Dia mengampuni lewat putranya. Bagaimana kita diingatkan kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita diingatkan bagaimana Yesus Kristus lahir di kandang yang hina, agar kita yang hina mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu adalah sebuah hadiah yang sangat istimewa yang Bapa berikan buat Anda dan saya. Betapa kita bisa mengucap syukur. Dia yang kaya rela menjadi miskin agar Anda dan saya yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Dia yang punya empunya dunia ini rela menjadi nothing, tidak mempunyai apa-apa, agar kita yang tidak punya apa-apa ini bisa mempunyai banyak di dalam Dia. Kita yang sakit-sakitan menjadi sehat di dalam Kristus Yesus yang mengambil semua sakit penyakit kita. Betapa saya bersyukur kelahiran Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu itu bukan sekedar dongeng, bukan sekedar kisah, bukan hanya sekedar cerita, tetapi itu adalah kisah nyata. Bagaimana Tuhan yang maha besar, yang sanggup menciptakan alam semesta, rela turun menjadi manusia yang hina, agar Anda dan saya diselamatkan. Maka waktu kita mengetahui itu, kita akan mengalirkan sukacita dan syukur kita yang tidak habis-habisnya. Betapa kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Amin. Jadi di tengah persoalan kita yang akan kita hadapi di tahun depan, yang akan kita hadapi di hari-hari mendatang, tidaklah membuat kita menjadi putus asa. Katakan amin. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup mengendalikan dunia ini. Tuhan itulah yang juga akan mengendalikan masalah kita, membuat kita bisa rest dan tenang. Kita akan jalani hari demi hari dengan Dia. Karena Tuhan berjanji bahwa di tahun-tahun yang mendatang kita akan dikenyangkan dengan kebaikannya. Mazmur 65 ayat ke-12. Janji Tuhan buat kita untuk menghadapi hari-hari mendatang. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemah. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan Tuhan, dan jejakmu meneteskan kelimpahan. Jadi buat kita, tahun yang akan kita jalani adalah tahun yang penuh dengan keberhasilan, tahun yang penuh dengan panen, dan kita akan mengalami kelimpahan. Jadi buat kita semua, Tuhan menjanjikan sebuah tahun yang penuh dengan kelimpahan. Dia mahkotai tahun yang akan kita jalani dengan kebaikan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami keberhasilan dan panen yang besar. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kebaikannya. Maka kita akan menjadi kenyang oleh kemurahan Tuhan. Lemak kita menjadi gemuk, kita menjadi berhasil, berkelimpahan. Itu janji Tuhan buat kita. Jadi buat teman-teman, kita tidak perlu takut menghadapi tahun yang akan datang, yang sudah ada di depan kita. Ya, karena kita percaya tahun itu adalah tahun yang penuh dengan keberhasilan. Amin. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Anda, karena Yesus Kristus sudah lahir bagi Anda.
Shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semuanya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.